A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqqi wa innaka laminal mursalin. Surat Al-Baqarah ayat 252. Tilka hadhil ayatu, itu dari ayat-ayat ini, ayatullahi adalah ayat-ayatnya Allah, natslu yang kami menyampaikan itu ayat-ayat. Arti menyampaikan di sini nakussuha, yang kami Allah menceritakannya, alaika kepadamu, tafsirnya ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad, bil haqqi dengan kebenaran, enggak ada kebohongan. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, laminal mursalin, termasuk kelompok para rasul. Tafsirnya at-ta'kidu, penguat di anna atau inna di situ ya, di inna, karena dikatakan wa innaka. Inna adalah takkid untuk penguat, atau yang selainnya di inna wa ghairiha atau selainnya nanti raddan sebagai bentuk penolakan liqaulil kuffari lahu, atas perkataan orang-orang kafir lahu kepada Nabi Muhammad SAW, yang mereka orang kafir mengatakan lasta mursalan, engkau bukanlah seorang rasul. Yang bela siapa? Allah langsung, wa innaka laminal mursalin. Jadi fungsinya penguat inna itu untuk menolak perkataan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad bukan nabi, Nabi Muhammad bukan rasul, ditolak gitu. Di sini menggunakan kalimat tilka. Tilka itu isim isyarah untuk al-bu'du, untuk jauh. Tapi maknanya di sini bukan jauh dari bukan jauh dari zaman, enggak, meskipun zamannya jauh, tapi yang dimaksud jauh di sini jauh kedudukan mereka para nabi dibandingkan yang lain. Ada satu kaidah di dalam tafsir, dikatakan di sini kaidahnya gini, bu'dur rusuli faddalna ba'dahum ala ba'd. Bu'dur rusul, jauhnya para rasul. Maksudnya jauhnya para rasul ini dari segi apanya? Faddalna ba'dahum, kami mengutamakan mereka ala ba'din, atas yang lain. Jadi setiap para nabi, setiap para rasul itu jauhnya itu yang dimaksud, meskipun menggunakan kata tilka. Tilka itu artinya jauh. Cuma yang dimaksud jauh di sini adalah jauh karena di antara mereka ada yang diutamakan daripada yang lain. Amin ya. Garis merahnya itu gini, perhatikan. Kalau keutamaan para nabi, para rasul itu ada ya. Ini lebih utama dari ini lebih, akan ada ulul azmi. Nabi dan rasul, mana lebih afdal? Rasul. Di antara rasul ada ulul azmi. Di antara ulul azmi nanti ada yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kan gitu. Memang ada.
Cuman ingat, jangan sampai menjadi seperti orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Orang Yahudi itu bukan cuma mengutamakan satu di antara yang lain, tapi sampai melecehkan yang lain, bahkan sampai membunuh nabinya mereka sendiri. Nah, itu tidak boleh. Jadi keutamaan pasti ada. Keutamaan, Allah yang punya kekuasaan. Tetapi kalau kita mau menyepelekan mereka, loh gini loh, kita ini sama mereka ini jauh. Kenapa kita mau membandingkan? Kita membandingkan tadi itu sesuai dari zat yang maha tinggi di atasnya mereka semuanya. Siapa? Allah. Allah menunjukkan ada keutamaan. Kita ikut seperti itu. Tapi kalau kita menilai, apalagi kita menyepelekan di antara para nabi, para rasul, tidak bisa, Pak. Makanya perhatikan gini. Ini sering terjadi, cuma kita tidak sadar. Kita kelihatan ya, satu orang ngajar misalnya. Satu orang gini, kita ngomong, orang ini kurang pinter ya. Nah, ketika kita ngomong seperti itu, pinternya kita harus di atasnya dia. Sehingga kita bisa menilai. Jangan sampai guru besar kita nilai, kita yang nilai. Ya keliru, Pak. Karena kita tidak punya kapasitas untuk menilai mereka. Padahal ini bukan Nabi bukan Rasul loh ya. Apalagi Nabi, apalagi Rasul. Makanya hati-hati, Pak. Ojo, ya apa pengajian emang? Koyoke kurang ini ya. Orang yang kurang pinter. Oh gitu ya. Sini. Tadi itu bahas ini. Coba bacaan kepintahuan. Lah, kalau tidak bisa, tidak punya hak ngomong seperti itu. Kita ini kadang-kadang sudah over, Pak. Kita ya, bukan sampean, kita. Sasing ngomong pisan. Kadang-kadang menilai guru besar. Keliru, Kang. Tidak boleh. Yang berhak menilai itu adalah zat yang lebih tinggi. Kalau secara umum, Allah jelas. Allah memberikan keutamaan di antara mereka. Nah, kita ngomong sesuai apa yang disampaikan Allah tanpa melecehkan. Atau dalam kehidupan sehari-hari gini, lek guru nang murite, itu baru. Lek murid nang guru nih, ya ditelok. Pinter enggak? Lek tidak pinter, tidak punya kapasitas, tidak berhak ngomong seperti itu. Itu yang terjadi pada Nabi, para Rasul, Pak. Sampai jadi paham ya? Ngerti maksudnya ya? Sering keliru itu. Wong jebolan tuh kok ini pondok subuh, Masya Allah ngajar gini-gini. Ini tok kurang pinter ya. Wah, kurang pinter. Kira-kira kau ini kaya opo? Ada boleh. Paham ya? Tilkar rusulu. Ya, tilka jadi mubtada, ar-rusulu bisa jadi sifat atau jadi khobar. Tilka ar-rusulu, itu para rasul. Nah, baru Allah menyatakan faddalna, kami mengutamakan ba'dhum, sebagian mereka, ala ba'din. Allah berhak. Karena apa? Allah maha tinggi. Allah punya kuasa. Itu maksudnya. Itu. Dengan apa? Tafsirnya di sini apa? Bitakhsisihi. Dengan kekhususan mereka. Ada kekhususan mereka. Ada kekhususan yang bisa diajak berbicara. Ada yang punya pasukan, bukan cuma manusia toh, tapi kelompok jin. Bimangqabatin, dengan satu kedudukan, laisat li ghairih, yang tidak ada untuk selainnya. Siapa yang berhak? Faddalna. Ingat, faddalna. Kami yang mengutamakan. Siapa? Allah.
Kenapa Allah bisa bedakan? Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, Allah kedudukannya pasti di atasnya. Ngerti ya? Kekhususan. Di sini Pak, dijelaskan di sini bitakhsisi bimangkibatin, dengan kedudukan. Kedudukan ini apa? Bisifatil kamal. Dengan sifat kesempurnaan. Perhatikan, semuanya kesempurnaan yang ada pada diri seorang makhluk, semuanya dzalika wa dzalika, dan itu bifadlillah, karena pemberiannya Allah, karena karunianya Allah, la bisifatin qaimatin bidzatih. Bukan karena dia lahir memang seperti itu, enggak. Jadi setiap manusia ini potensi jadi baik, potensi jadi ahli syar. Potensi. Siapa yang menentukan? Allah. Allah menciptakan apa? Sebab musibah, sebab musabab. Belajar kon, cek ndak ndelurung. Lek kon nang pasar, ojo mau nang pasar kerja, ndak apa-apa, tapi belajar dulu ilmunya. Karena apa? Ada potensi. Siapa yang menjadikan? Allah. Gitu, Pak. La bisifatin qaimatin bidzati. Bukan moro lek basa gampang ini, ujuk-ujuk dadi wong apik. Ndak ono, Pak. Ndak ada. Hatta anaknya ustadz sekalipun, hatta anaknya guru besar sekalipun, kalau dia tidak belajar, dia tidak pinter. Paham ya? Nasabnya baik, tapi tidak belajar, dia tidak pinter. Tidak iso. Ngerti ya? Iku ilmu katon nih. Ilmu katon ya. Katon Bagaskara, Pak. Kan kadang-kadang kan, Pak, dijelasin masalah wudhu loh. Dijelasin masalah wudhu. Mulai biyen wudhu is kayak ngono itu. Orang itu, Pak, tidak akan bisa pernah mendapatkan ilmu kalau dia ada kesombongan. Perhatikan itu. Orang tidak akan bisa mendapatkan ilmu kalau masih ada kesombongan. Bagaikan air tidak bisa naik ke atas. Iso ngono-ngono iku. Wong ngono-ngono biasa wong bongol, Pak. Sepurane ya, biasa wong bongol. Tayamum semua biyen koyo ngono. Coba takon masalah kepini purana. Baru kok bingung. Ngerti ya? Bihaitsu taqtadi at-takhsisu bil manaqib biridati. Ya. Sekiranya Allah telah menentukan pengkhususan dengan kedudukan di zatnya. Siapa yang jadikan? Allah. Bukan kita, Pak. Kita ini sekarang ya buka kitab, sampean dengarkan, sampean dari rumah ke sini duduk, menting-menting ngrungokno anak. Ini merupakan cara untuk menjadi supaya kita diberikan kemuliaan oleh Allah. Dijelaskan dalam firman-Nya, perhatikan, firman Allah ya, surat An-Nur ayat 21. Firman Allah surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum, walaula, andai tidak ada karunia Allah atas kamu sekalian, walaula, andai tidak ada fadlullahi, karunia Allah, pemberian Allah alaikum, atas kamu sekalian, warahmatuhu, dan tidak ada rahmatnya Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak akan pernah suci jiwanya minkum, dari kamu sekalian. Ma zaka minkum, tidak akan pernah suci minkum, dari kamu sekalian, min ahadin, dari satu pun, abadan, selamanya. Selamanya tak iso. Walakinallaha, akan tetapi Allah yuzaki, mensucikan mayyasha, seseorang yang dia kehendaki. Iki kalau garis bawah, Kang. Nanti di rumah
pulang, ojo apa-apa dhisik, langsung buka surat An-Nur ayat 21. Ini perhatikan. Yuzakki ma walakinallaha yuzakki mayyasha, akan tetapi Allah yang mensucikan. Yang mensucikan siapa? Kullu makhluk. Enggak. Mayyasha, seseorang yang dikehendaki. Sudah, Pak. Guru itu ya, guru itu cuma nasihat. Guru itu cuma nasihat. Tapi naudzubillah, kalau Allah sudah tidak menginginkan untuk pensucian, dibuat keluar kok, tidak belajar. Ini kalimatnya. Walakinallaha, akan tetapi Allah, bukan guru. Guru cuma ngarahkan, ayo merunuo, ayo. Walakinallah, akan tetapi Allah yuzaki, yang mensucikan, yang membersihkan dari kebodohan. Bukan kula insan, mayyasha, seseorang yang dikehendaki. Terus disahkan. Itu suruh pulang. Pulang apa sih? Pulang ya. Oke, pulang habis apa? Nih, suruh pulang. Amin ya. Oh, udah iso. Kita orang ini ya, seiso ngajar, seiso saling takon. Itu karena kehendaknya Allah. Allah mau mensucikan kita. Itu loh. Jangan merasa anak yang dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Allah. Kalau Allah sudah tidak mau. Kalau Allah sudah tidak mau. Apapun. Jangankan guru, malaikat mudun. Tidak kok. Malaikat mudun tidak ada. Malaikat mudun tidak ada. Wara ke malaikat mudun. Tidak ada. Tidak tahu. Itu. Ngarepikang. Ngarepikang situ ada. Ono gendero, iku rak mantan ono malaikat mudun niku. Kelihatan mayit, ndak pada berubah, Pak. Jadi kan ketok malaikat jenenge. Ketok bekasi perbuatan malaikat. Ndak iso, Kang. Makanya, ya Allah, wis mandaro ya, Pak. Niat tidak akan dicabut roh kita kecuali kita tengah mempelajari ilmunya Rasulullah. Karena itu berarti jalan untuk Allah mensucikan kita. Medeni Pak omong ini Pak. Perasa udah wedi dah. Tapi ya memang ini hidup. Hidup ini taruhan Pak. Sekali kita salah pilih, buyar kabeh. Naudzubillah. Kalau sudah Allah tidak menginginkan, kok guru, malaikat, guru besar memberitahu tidak akan bisa. Karena apa? Walakinallaha yuzakki mayyasha. Akan tetapi Allah yang mensucikan barang siapa yang Allah kehendaki. Allahumma ja'alna minhum. Itu. Ya. Di antaranya disebutkan sekarang. Minhum di antaranya. Man kallamallahu. Allah yang mengajak bicara. Oh jelas, kayak siapa? Nabi Musa, ya. Wa rafa'a ba'dahum, dan dia Allah mengangkat sebagian mereka, ay Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darajatin, beberapa derajat, ala ghairihi, atas lainnya itu Nabi Muhammad, bi umumid dakwah, dan ya, Nabi Muhammad umumid dakwah. Nabi Muhammad bukan cuma kepada orang Arab. Salah. Kalau mengatakan itu untuk orang Arab, enggak. Umum. Nabi Muhammad umum. Wa khatmin nubuwah. Sebagai penutup para nabi. Orang ngaku jadi nabi. Tangkep Pak Yuslim. Tangkep sudah. Iya. Tangkep. Nah ono khatmin nubuwah itu Nabi Muhammad. Wa tafdhili ummati. Allah nikmati Pak. Wa tafdhili ummati. Dan keutamaan umatnya Nabi Muhammad
ala sairil umam, atas semua umat-umat yang lain. Yang keempat, wal mu'jizatil mutakatsirati, dan juga apa? Mu'jizat-mu'jizat Nabi Muhammad yang banyak. Wal khasaisi al-adidati, keistimewaan-keistimewaan yang berbagai macam. Itu. Di sini dibahas, Pak. Yang diajak bicara di sini, ay kallamahullahu bi ghairi wasitatin. Allah mengajak berbicaranya dengan tanpa perantara. Kamusa, seperti Nabi Allah Musa. Ini dibahas ini. Nabi Musa diajak berbicara enggak sama Allah? Di mana? Tur Saina kan ya kan? Nabi Muhammad diajak bicara. Lah kok ragu? Nabi Muhammad kapan? Mi'raj. Mi'raj. Gimana? Terus kenapa kok Nabi Musa yang dikenal sebagai kalimullah, padahal Nabi Muhammad juga diajak bicara sama Allah? Gini, Nabi Musa itu dikatakan kalimullah karena diajak bicara sama Allah. Lah Nabi Muhammad ketika Mi'raj diajak bicara nggak? Oh kan bocor, kita baca itu kalau sholat. Iya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Allahumma ja'alna minas salihin. Bondone kita orang jadi wong soleh toh. Kalau kita orang jadi wong soleh, dilebokno dalam kelompoknya yang pernah diucapkan Nabi Muhammad. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa kok Nabi Allah Musa yang terkenal sebagai kalimullah, Nabi Muhammad kok enggak? Padahal Nabi Muhammad juga diajak bicara oleh Allah biduni wasitotin. Apa ini? Bi ghairi wasitotin. Tanpa apa? Tanpa wasito. Kenapa? Tidak tahu. Ada jawabannya di sini. Karena Nabi Muhammad diberikan sesuatu yang lain. Apa itu? Hah? Apa? Bukan. Ar-ru'yah. Karena Nabi Muhammad diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan oleh yang lain, yaitu ar-ru'yah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya. Li'annahu haza mansaban asyrafa minal kalimati wa hiya ar-ru'yah. Karena Nabi Muhammad disebutkan kalimullah. Kenapa? Karena Nabi dapat yang lebih tinggi dari itu. Apa itu? Nabi itu bukan cuma berbicara sama Allah. Nabi itu melihat zatnya Allah, tanda kutip, bi ghairi kaifin. Ojo ndelok gimana, enggak. Maksudnya? Wa in dzakaru najiyat turi fadhkur. Kalau kamu sekalian mengingat siapa yang diajak berbicara di Tur Saina, Nabi Allah Musa, engkau ingat, fadhkur. Maka ingatlah najiyul arsy, yang diajak berbicara di arsy, muftaqiran litughni. Walaupun beliau, Nabi Muhammad, menginginkan untuk bertemu dengan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan keinginan tadi itu. Apa buktinya? Ada. Pas ini momennya Rajab ini. Hah? Iya. Apa contohnya? Berapa kali Nabi bolak-balik? Iya benar? 50, balik, ketemu karena nggak kuat, balik, tambah 5, balik. Ini sebetulnya Nabi Muhammad juga memanfaatkan untuk ketemu sama Allah, gitu loh. Allah menyambut keinginannya.
Nabi Allah Musa ngelihat bekas makhluknya Allah yang bertemu dengan Allah lain. Makanya menikmati, makanya diolor-olor. Gitu loh. Makanya dikatakan di sini, kalau engkau mengingat siapa nabi, siapa rasul yang diajak berbicara di Turi Saina, ingat ada nabi yang diajak berbicara di Arsy. Dia ingin untuk terus bersama Allah dan Allah menyambut keinginan tadi itu. Bolak-balik. Kesempatan. Gitu lah, Pak. Nah, terus. Fa innallaha kallama dzaka wahyan. Maka sesungguhnya Allah kallama dzaka mengajak berbicara ini, yaitu Nabi Allah Musa, wahyan, sebagai wahyu. Tidak kelihatan Allah, wahyu. Wa kallama dza musyafahatan wa adna. Tetapi mengajak berbicara yang ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, musyafahatan. Musyafah itu apa? Mubasyarah, langsung. Wa adna, dan dekat. Wa kana qaba qausaini au adna. Dekatnya itu seperti apa? Busurnya apa, bukan busur apa itu? Kaos apa itu? Panah itu loh, panah lebih dekat dari ini panah. Sekali kita ngerti apa rek? Wa in qabalta lafdatan lantaroni. Dan jika engkau wahai Nabi Allah Musa menerima satu lafaz dari Allah, lantaroni, engkau tidak akan bisa melihat aku. Ya kan? Apa? Lantaran itu tidak itu. Arini antur ilaik. Nabi Allah Musa kan minta, arini antur ilaik. Tunjukkan kepadaku ya Allah agar aku bisa melihat kepadamu. Qala lantaroni. Kalau engkau wahai Nabi Allah Musa mendapat jawaban Allah lantaroni, engkau tidak akan pernah melihat aku selamanya, lan ya. Maka bandingkan dengan makadzabal fuadu. Bandingkan ketika penyambutan Allah kepada Muhammad, tidak pernah berbohong itu hati atas apa-apa yang dia lihat. Karena apa? Langsung Allah tajalli di hadapan Nabi Muhammad. Ngerti ya? Fahimta maknai, maka engkau akan paham makna tadi itu. Ini sekali lagi loh ya, ojo jadi kaya wong Yahudi loh rek. Akhirnya kau nyepelin Nabi Allah Musa, bukan. Ini memang kelebihan yang diberikan oleh Allah. Makanya jangan samakan kita sama Nabi Muhammad. Ojo maneng kita orang kang sandale iku lho. Lah iso. Makanya kayak jimat. Ya. Masa sandal itu kayak jimat. Mulai perkara. Tinggal satu bait. Fa Musa kharra maghsyian alaih. Dan ketika itu Nabi Allah Musa jatuh tersungkur pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali wa kharra Musa sa'iqa. Ketika ini bukan Allah menampakkan loh ya. Allah mulai tajalli. Allah mulai menampakkan sedikit cahayanya. Padahal katanya ulama dikatakan itu diseket dengan 40 tembok. Nabi Allah Musa jatuh tersungkur. Fa Musa kharra maghsyian alaih. Nabi Allah Musa jatuh tersungkur pingsan. Wa Ahmadu. Sedangkan Nabi kita Muhammad lam yakun, tidak ada, liyazigha dihnan, tidak berguncang pikiran Nabi Muhammad. Tetap dalam keadaan normalnya itu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Gitu Pak. Enggak Pak.
Kok diwara Nabi Muhammad podo gitu. Nabi Muhammad itu sama seperti itu. Sama itu apaan nih? Ganteng nih? Enggak. Enggak ada orang lebih ganteng melebihi Nabi Muhammad, Pak. Enggak ada. Ojo kepedean wis. Nggak ono. Ngerti ya? Dari segi nasabnya Nabi Muhammad paling bagus. Ayo, apa neng? Ngomong keringete, lugur, rambut mulia Rasulullah itu, Pak. Waktu Fathul Mekkah, itu zaman itu yang terkenal di kunci 3 gini. Ya zaman itu, Nabi yang berbuat Nabi Muhammad. Itu sahabat kelihatan, kepala mulia Rasulullah, rambut mulia Rasulullah, terkena sinar matahari, itu morup. Rambutnya kalau jenengan, yo abang kosong. Kok sama? Ini yang buatin tafsir Sawi yang ngarang ini. Sudah menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad. Kok datang orang sekarang model sekarang ini layak rifuku wala bu'uh langsung ya anu ngilok Nabi Muhammad. Oh, Kang. Ayo rakang diombe obate. Iya. Masih ada keutamaan lain nanti. Ya, semoga kasih pahaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin.